Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberi kita banyak nikmat ya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Ini merupakan karunia yang sangat besar yang harus kita syukuri, karena dengan bersyukur pasti Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum, jika kalian kufur atau ingkar nikmat, kufur nikmat, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka hendaknya kita banyak bersyukur. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan bahil ya, jangan pelit, sholawat ya. Ya, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau mengikuti sunnah beliau. Tapi sebelum kita lanjutkan, murojaah sedikit ya tentang yang kita kaji yang kemarin ya. Kalau antumnya itu tahu ya, ini ada hadiah ya. Ada hadiah. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Yang nyatu tahu ya. Soal pertama ya. Soal pertama, siapakah nama raja pertama yang menguasai Yaman sebelum Abraha? Ayo, yang tahu angkat tangan. Nama Ustaz dah pernah cerita. Ayo, siapa? Rifki. Apa? Aryat. Afadhal Qadam. Ahsanta, mumtaz. Benar. Aryat namanya ya. Pertanyaan kedua. Ambil satu ya. Pertanyaan kedua. Apa nama ibu kota Yaman? Apa? Ibu kota Yaman ya. Apa? Son'a. Ahsan. Silakan ambil. Ya. Silakan ambil. Ya, Son'a, nama ibu kota Yaman Son'a. Tempat Abraha berkuasa ya. Baik, ini dua pertanyaan dulu, nanti di tengah-tengah insya Allah ada pertanyaan lagi ya. Jadi itu, kita murojaah sebentar untuk mengingat yang kemarin ya. Baik, kita lanjutkan yang kemarin sampai tentang Abdul Muthalib ya, kakeknya Rasulullah, didatangi oleh seorang yang pemimpin dari Taif, yaitu Mas'ud bin Mu'attib di daerah Muhammas ya. Kemudian menyampaikan kepada Abdul Muthalib bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah ya. Kenapa? Karena Abraha tersaingi ya, bahwa orang-orang pada mengunjungi Mekah, Ka'bah ya. Makanya kemarin Abraha membangun gereja yang sangat besar dan sangat megah, supaya orang-orang pada ke situ. Tapi ternyata ada orang yang nggak suka, Bani Kinanah ya, dari suku Arab, dari bangsa Arab, ini buang air besar di gerejanya. Kemudian Abraha marah dan mengancam akan mengirim pasukan, dan benar dia sudah menyiapkan pasukan bergajah yang didatangkan dari negara apa kemarin? Habasyah itu mana? Ethiopia, dari Ethiopia di Afrika.
Jadi gajah ini memang terlatih ya, untuk perang ya, untuk perang. Tetapi Abdul Muthalib melihat kondisi ya pasukannya yang atau bangsa Mekah yang waktu itu sangat sedikit dan kekuatannya nggak mungkin untuk menandingi kekuatan Abraha, maka beliau berkata ya, Faqal Abdul Muthalib malana bihi yadan, kami nggak punya kekuatan apa-apa, kami nggak punya kekuasaan, kami nggak punya kekuatan. Kami akan sanukhalli bainahu wa baina ma ja'alahu, kami akan mengosongkan Mekah. Jadi Mekah dikosongkan. Udah kami pasrah aja, pasrah. Biar kami kosongkan Mekah. Kami nggak akan melawan. Kami nggak akan melawan. Fa in hada baitallahi. Ini adalah rumah Allah ya. Rumah Allah ya, pasti Allah akan menjaganya. Wa baita khalilihi Ibrahim. Dan rumah kekasihnya yaitu Ibrahim. Karena Ka'bah yang kita ketahui dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim dan Ismail. Cuma Ka'bah sekarang beda dengan Ka'bah yang dibangun dulu. Jadi ada Hijr Ismail ya, di dalamnya itu dulu masuk di dalamnya Ka'bah ya. Hijr Ismail itu masuk di dalamnya Ka'bah. Cuma karena waktu itu bangsa Arab ya, Mekah nggak punya uang, nggak punya dana yang untuk memasukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah, maka sekarang ya seperti itu. Jadi Hijr Ismail itu di luar Ka'bah. Padahal aslinya di dalam ya. Aslinya di dalam. Kemudian ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa? Ya tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Bukan kuburan ya. Salah kalau maqam diartikan kuburan, salah. Kalau kuburan bahasa Arabnya apa? Makbaroh ya, makbaroh atau kubur ya. Tapi kalau maqam apa? Tempat berdiri, koma yakumu, maqamun. Maqam itu tempat isim makan dari koma yakumu, yaitu artinya tempat berdiri untuk bangun Ka'bah ya. Bangun Ka'bah. Ya, kemudian ihwah azani Allah wa yakum, Abdul Muthalib mengatakan, fa in yamna'uhu fahuwa baituhu. Jika Allah mencegahnya biar tidak terjadi penghancuran Ka'bah, maka itu emang sudah pantas. Karena apa? Itu rumah Allah dan tanah haramnya, merupakan yang disucikan ya. Kemudian wa in yukhalli bainahu wa baina dzalika fa wallahi ma lana bihi min quwwah. Jika Allah membiarkan hancurnya Ka'bah, maka demi Allah kami nggak bisa menghalanginya. Kami nggak bisa menghalanginya. Ka'bah waktu itu gagal dihancurkan ya, yang kita tahu dalam surat Al-Fil itu. Tetapi pada abad ke-7 Hijriah ya, atau ke-8, ada orang Syiah dari Bani Qoromitoh ya, dari Mesir. Ini berhasil menghancurkan, mencuri Hajar Aswad ya. Mereka membuat kerusakan ya. Syiah ini ya, Syiah Rafidhah dari suku Qoromitoh ya. Mereka mencuri Hajar Aswad, dibawa ke Mesir. Nggak tahu mau diapain, mau dipamerkan atau mau dijual, nggak tahu. Tapi setelah itu mereka juga membunuh jamaah haji ya. Sampai dikisahkan yang meninggal ada ribuan orang jamaah haji meninggal dibantai oleh bangsa Syiah Qoromitoh. Dan nanti pada hari kiamat Ka'bah bisa dihancurkan ya. Oleh siapa? Ada yang tahu? Siapa yang akan menghancurkan Ka'bah nanti pada hari kiamat? Ada yang pernah baca hadisnya? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Siapa yang akan menghancurkan Ka'bah nanti pada hari kiamat? Menjelang hari kiamat. Ada yang tahu? Nggak ada. Namanya nggak disebutkan, tapi disebutkan julukannya ya. Dzul Khuwaisirah ya. Dzul Khuwaisirah atau Dzus Suwaiqitain ya. Dzuswa Qatain, yaitu orang yang memiliki betis kaki yang kecil yang bentuknya kayak huruf X. Itu namanya sakit apa itu? Kalau orang kakinya huruf X. Sakit apa? Rakitis ya. Ada yang tahu ini pelajaran IPA apa? Kakinya kayak huruf X. Ya kalau jalan itu kayak diseret. Nah, ciri-cirinya kayak gitu orangnya. Itu sakit apa ya namanya? Apa? Nggak dengar. Ya pokoknya itu ya. Intinya sakit apa? Tulangnya kakinya ini kecil dan bentuk huruf X gitu ya. Itu orang yang akan ngancurin Ka'bah. Dia dari bangsa Habasyah, disebutkan dalam hadis sahih ya. Dia yang akan menghancurkan Ka'bah. Waktu itu kaum muslimin sudah meninggal semua atau masih hidup? Sudah meninggal semua, sudah wafat semua. Jadi orang
Yang Islam sudah meninggal semua, nggak ada yang hidup. Jadi yang menghadapi hari kiamat adalah syarrul khalq, syarrun nas, kata Rasulullah. Yang hidup pada hari kiamat, yang menghadapi guncangan dahsyatnya hari kiamat, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Itu nanti yang akan menghadapi hari kiamat ya, yang menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Kalau orang beriman meninggal sebelum itu, ya sebelum itu ada angin atau awan lembut dari Yaman, dari Aden atau dari mana ya, saya lupa. Kemudian dihirup, kemudian meninggal. Jadi meninggalnya tenang ya, nggak penuh dengan ketakutan. Orang yang ada iman walaupun sekecil biji sawi, biji atom akan meninggal waktu itu. Jadi Ka'bah dihancurkan ya biarin. Kenapa? Karena udah nggak ada yang beriman lagi yang di dunia, yang hidup waktu itu semuanya kafir. Berarti tinggal orang-orang kafir. Dan nanti Ka'bah emang akan dihancurkan oleh laki-laki yang dapat julukan itu Suwakotain, orang yang punya betis kecil dari Afrika ya. Itu Rasulullah yang mengabarkan. Ketika Rasulullah mengabarkan dalam hadis sahih ya kita percaya, kita yakin ya. Kita yakin sami'na wa sadaqna. Kami mendengar dan kami percaya, kami yakin. Ya semuanya emang nggak masuk akal, tetapi kalau Allah berkehendak tinggal bilang kun fayakun. Mudah sekali bagi Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah Abraha tadi ya, setelah Abraha pasrah ya, Abdul Muthalib pasrah ya. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah ini pasrah. Kemudian beliau berkata ya kepada temannya, qala fantalik ma'i ilal malik. Maka dia pergilah kamu bersamaku untuk menghadap Raja Abraha. Wa kana dzu nafar shadiqan li Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya teman namanya Dzunafar ya. Dzunafar ini yang kemarin mau menghadang, waktu diceritakan itu ya, menghadang pasukan Abraha, tapi dia gagal dan dijadikan tawanan perang, dijadikan tawanan, ditahan. Kemudian Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah ini berkata kepada Dzunafar, ya Dzunafar, wahai Dzunafar, hal indaka ghina'un fima nazala bina? Apakah kamu mempunyai ya punya kekuatan atau punya wewenang untuk membebaskan kami, membereskan masalah kami? Kenapa? Masalahnya Abdul Muthalib tadi apa? Dulu untanya dirampok. Berapa jumlah untanya, masih ingat? Berapa? 200 ya, Hasan, 200 unta ya. Dirampok ya sama Abraha. Tolong beri kami solusi biar kami bisa menghadap Raja Abraha. Kemudian Dzunafar berkata, faqala ma ghina'a rajulin asirin la ya'manu an yuqtala bukratan aw ashiya. Bahwasanya saya tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan ya. Karena apa? Saya ini tawanan perang ya, yang tidak merasa aman. Saya itu takut ya, takut apa? Dibunuh. Saya takut dibunuh. Bukratan wa ashiya. Bukratan aw ashiya. Setiap pagi dan sore, kata Dzunafar ya, saya takut dibunuh. Ya karena tawanan perang itu ya suatu saat bisa dibunuh ya. Bisa dibunuh. Kalau dulu tawanan perang dijadikan budak ya, dijadikan budak. Kalau dulu Rasulullah waktu perang Badar ya, karena ada usulan dari sahabat Abu Bakar, beliau membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat. Syaratnya apa? Mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Nah, mengajarkan apa? Baca tulis. Karena waktu itu banyak kaum muslimin yang buta huruf, yang nggak baca, nggak bisa nulis, ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Disebut apa? Bahasa Arabnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Umi, ya, umi. Waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat apa? Al-Jumu'ah ayat berapa? 2 atau 3? Ayat 2 ya, ayat 2. Al-Jumu'ah. Yang kelas 9 tahu karena pelajarannya Al-Jumu'ah ya. Baik, kemudian kata Dzunafar, walakin sa'ab'atsu ila Unais sa'isil fil. Saya akan mengutus, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya akan mengutus
pawang ya. Saisul fil itu artinya pawang gajah atau yang melihara gajah. Namanya Unais. Fa innahu li sadiqun, karena dia teman saya. Fa as'aluhu an yu'addima khatraka indal malik. Maka saya meminta dia untuk menyampaikan ya, membesarkan, mengagungkan apa? Idemu, mengusulkan idemu ke Raja Abraha. Ayuhal ikhwah azanillahu wa yakum. Kemudian farsala ilaihi. Kemudian Abraha ngutus siapa tadi namanya? Unais ya, Unais. Faqala li Abraha. Nah, kemudian Unais berkata kepada Abraha, Inna hadza sayyidu Quraisyin. Sesungguhnya ini Abdul Muthalib adalah sayyid. Namanya sayyid apa? Ketua ya, atau kepala suku atau pemimpin Quraisy ya, pemimpin Quraisy. Ini adalah sayyid ya. Ada yang namanya sayyid ya, kelas 10 ya. Nah, sayyid itu artinya pemimpin ya. Nah, sayyid ya. Iya. Sayyid artinya pemimpin ya. Ya semoga nanti jadi pemimpin kaum muslimin. Amin kan dong. Ya. 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 Ya, sayyid ya. Sayyid ini pemimpin. Yang dimuliakan, yang pemuka apa namanya? Suku, kepala suku ya. Abdul Muthalib ini merupakan orang yang terkemuka, yang mulia. Makanya Rasulullah itu kakeknya, bapaknya, kakek moyangnya orang-orang mulia semua ya. Makanya Nabi itu bukan orang sembarangan, bukan orang-orang biasa, tapi keturunan orang-orang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cucunya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masih keturunan Nabi Ibrahim. Dari jalur Ishak atau Ismail? Ishak atau Ismail? Ismail. Kalau anaknya Nabi Ibrahim dari Ishak itu kebanyakan menjadi nabi ya, diutus di Bani Israel. Anaknya Nabi Ishak siapa? Jadi nabi juga. Nabi Yakub atau Israel. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nanti Nabi Yusuf punya anak cucu terus sampai Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi hampir semuanya tuh sampai Nabi Isa itu semuanya Nabi Bani Israel. Jadi banyak sekali Nabi yang diutus pada Bani Israel. Tetapi ya karena mereka sangat keras kepala, keras hatinya, akhirnya diapain para Nabi itu? Dibunuh. Ada yang dibunuh, ada yang dimaksiati, ada yang diancam, ya ada yang difitnah kemudian diusir, ya banyak ya Nabi yang seperti itu. Di antara para ulama menyebutkan bahwa Nabi yang dibunuh siapa? Nabi Yahya dan Zakaria itu dibunuh. Wallahu alam apakah benar itu kisahnya, wallahu alam, nggak tahu. Tapi disebutkan para ulama Nabi Yahya dan Zakaria juga dibunuh. Ya, bahkan disebutkan mereka hampir tiap hari membunuh ratusan nabi ya, karena nabinya banyak ya, yang kita tahu kan cuma 25 ya, nabi dan rasul yang kita ketahui. Tapi kalau di dalam hadis atau di dalam Israiliyat disebutkan jumlah rasul itu ada 300 ribuan. Kalau rasul berapa? 312 atau 313. Itu ya jumlah nabi dan rasul. Yang diutus Bani Israel sangat banyak. Sangat banyak. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan Ali Imran Al-Baqarah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka ditutup hatinya, mereka dilaknat gara-gara apa? Karena mereka membunuh para nabi dan mereka bermaksiat pada para nabi dan rasul. Ya, bahkan Nabi Musa sendiri ya, Nabi Musa, nabi yang dibangga-banggakan Bani Israel, itu dicari kesalahannya, dicari aibnya. Ya. Apa itu? Yaitu mereka buat fitnah bahwa Nabi Musa itu punya penyakit di apanya? Di kemaluannya. Kenapa? Karena Nabi Musa itu gak mau mandi sama kita di sungai, gitu kan? Gak mau mandi sama kita di sungai. Terus Bani Israel buat hoax, buat isu atau berita hoax. Wah, Musa itu gak mau mandi sama kita karena ada penyakit di kemaluannya. Wah itu kurang ajar gak itu? Kurang ajar ya sama Nabi sendiri gitu ya. Nabi dituduh punya penyakit di
kemaluannya. Oh, kurang ajar. Ini benar-benar kurang ajar Bani Israel ya. Tapi nggak semuanya, nggak semua Bani Israel kayak gitu. Itu kebanyakan. Tapi ada yang soleh juga, ada yang baik, ada yang taat. Tapi itu yang kayak gitu tuh banyak yang bikin fitnah, bikin isu kepada Nabi Musa. Kemudian Allah pengen membantah pendapat mereka, isu mereka, fitnah mereka dengan cara apa? Dengan cara disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, disebutkan Nabi Musa itu kemudian mandi sendiri menjauh dari Bani Israel di dekat batu. Kemudian bajunya kan dilepas, ditaruh di atas batu. Apa yang terjadi? Batunya lari. Bayangkan, batunya lari. Percaya nggak? Ya percaya, hadisnya sahih ya. Batunya lari, bayangkan. Batunya tadi membawa apa? Bajunya Nabi Musa ya. Otomatis Nabi Musa ngejar nggak? Dikejar terus. Ya hajar. Libasi ya. Hati libasi, kembalikan bajuku gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu yang ngomongnya. Kemudian dikejar sampai melewati Bani Israel yang tadi mandi bareng ya. Kalau dulu mandi bareng di sungai ya mungkin boleh ya. Kalau sekarang kita nggak boleh ya. Kita bolehnya mandi bareng sama siapa? Istri aja. Kalau kita bolehnya sama istri. Tapi kalau sama adik perempuan boleh nggak? Nggak boleh ya. Tetap walaupun mahram tetap nggak boleh mandi bareng. Bolehnya sama istri. Dan ketika Nabi Musa melewati mereka, apa yang terjadi? Nah, mereka melihat semua. Wah itu Nabi Musa kan nggak pakai celana, nggak pakai baju ya. Kemudian kelihatan, ternyata itu nggak ada apa-apa, malah bersih. Allah bersihkan tuduhan itu semua. Kemudian setelah batunya terkejar, Nabi Musa mukul ya. Nabi Musa itu kuat sekali kan, mukul sekali langsung mati. Begitu juga batu, dipukul sekali langsung hancur, dipukul langsung hancur berantakan. Sangat kuat Nabi Musa ya, Masya Allah. Maka kemudian Allah turunkan ayat yang membela Nabi Musa ya dalam surat Al-Ahzab. Jadi ini Rasulullah menafsirkan surat Al-Ahzab ya. Dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyakiti Nabi Musa ya. Maka Allah akan membebaskan dia dari tuduhan itu. Jadi Allah buktikan kalau Nabi Musa itu nggak punya penyakit di kemaluannya. Dengan cara apa? Tadi batunya lari, batu yang bawa bajunya Nabi Musa lari. Nah itu Bani Israel ya. Jadi memang kurang ajar, sukanya membuli para nabi, mengingkari, bermaksiat dan dibunuh ya. Banyak dibunuh ya. Itulah Bani Israel. Maka kita jangan seperti Bani Israel ya, yang diutus banyak kepada mereka nabi dan rasul, tapi enggak membuat mereka beriman dengan baik, membuat mereka malah semakin bermaksiat. Taib ajatullah azanallahu yakum. Itu sedikit kisah tentang Nabi Musa ya. Kita lanjutkan berikutnya adalah, tolong dibaca. Siapa yang bawa? Iqra ya antum. Tafadhal. Yang ini yang bahkan Abdul Muthalib fa'arsala ilaihi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa'arsala ilaihi ya faqala li Abraha inna hadha sayyidun Quraisyun yasta'dhinu 'alaika wa qad jaa ghairu nasibin laka wala mukhalifun li amrika wa ana ahabbu an tu'dhina lahu wa kana Abdul Muthalib rajulan jasiman wasiman falamma ra'ahu Abraha a'zamahu wa akramahu wa kariha an yajlisa ma'ahu ala sarihi wa an yajlisa tahtahu fahabita ilal bisaq fa'ajlasahu ma'ahu
fa'ajlasahu ma'ahu fatalaba minhu an yarudda alaihi mi'atil ba'ir allati asabaha min malihi. Taib ahsantum. Ya, kemudian setelah siapa tadi Dzunafar mengatakan ini adalah pemimpin Quraisy, ya pemukanya, waqad jaa ghairu nasibin laka. Dia datang bukan untuk memusuhimu. Nasib itu memusuhi ya, atau menyerangmu, wala mukhalifa li amrik, dan tidak untuk menyelisihi perintahmu. Wa ana uhibbu an ta'dzana lahu, dan saya ingin engkau mengizinkan untuk bertemu dia. Kemudian ayat talab a'azani Allah wa yakum. Bahkan Abdul Muthalib rajulan jasiman wasiman, dan Abdul Muthalib ini adalah laki-laki yang besar badannya dan ganteng ya. Wasim itu ganteng ya. Bukan jamil. Kalau jamil itu untuk benda ya. Jamil misalnya ada kitabun jamil, ini buku bagus. Tapi kalau untuk manusia, untuk laki-laki wasim ya, rajulun wasimun. Wasim itu ganteng ya. Wasimun ya. Ganteng ya. Dia laki-laki yang ganteng, wasimun. Falamma ra'ahu Abrahatu a'dhamahu wa akramahu. Begitu Abraham melihat kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib langsung terkagum. Beliau mengagungkan Abdul Muthalib dan memuliakannya. Wa kariha an yajlisa ma'ahu ala saririhi. Dan Abraha enggak suka kalau Abraha ini duduk bersamanya di atas singgasananya, di atas kursi raja ya. Wan yajlisa tahtahu, dia ingin tuh duduk di bawahnya. Tetapi kemudian karena dia sangat menghormati Abdul Muthalib, akhirnya Abraha yang tadinya di atas turun duduk di bawah ya, karena menghormati Abdul Muthalib. Dan beliau fa'ada'ahu, kemudian dipanggil Abdul Muthalib dan duduk bersamanya di bawah, di atas permadani. Saririh itu bisa artinya permadani ya. Fatalaba minhu an yarudda alaihi mi'atail ba'iri. Kemudian Abdul Muthalib ini ternyata minta apa? Kembalikanlah ontaku 200 onta. Mi'atail ba'iri, kembalikan 200 ontaku yang telah diambil sama Abraha. Faqala Abraha liturjumanihi. Iqra padahu. Adin fadal. Faqala Abraha liturjumanihi. Yang bawa kitab buka halaman 57 ya, 57. Yang enggak ya nulis dulu. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala faqala Abraha liturjumani kullahu innaka kunta jabatani hina ra'aituka wa laqad zahidtu fika qala lima qala ji'tu ila baiti huwa dinuka wa dini abaika wa syarfi wa syarafakum wa asamtukum wa ismatukum li ahdimihi falam tukallimuni fihi wa tukallimuni fi mi'atai ba'irin ba'ir qala ana rabbil ibil wal baitu lahu rabbi rabbun yamna'uhu minka. Taib ahsan ya, sampai sini dulu. Kemudian Abraha berkata liturjumani. Jadi Abraha berkata kepada penerjemahnya ya. Karena bahasanya kan beda ya. Bahasa Arab sama bahasa Ethiopia beda. Makanya karena nggak paham, maka Abraha berkata kepada penerjemahnya. Kalau sekarang namanya apa? Guide ya, guide-nya, penerjemahnya. Kalau ada turis datang ke Indonesia, biasanya kan nyewa guide untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan itu
fee-nya, bayarannya lumayan besar itu ya, lumayan besar. Kalau jadi penerjemah. Atau kalau antum nanti udah bisa bahasa Arab ya bisa menerjemahkan kitab, itu juga lumayan. Tapi jangan diniatkan untuk mencari uang, jangan diniatkan untuk karena Allah ya, karena Allah. Jangan mencari dunia, jangan, salah tujuannya. Baik, kemudian setelah Abrahah berkata kepada penerjemahnya, qul lahu, katakan kepada dia, kepada Abdul Muthalib, innaka kunta ajabtani. Kamu tuh bikin saya heran ketika saya melihat engkau, saya takjub dan heran kepada engkau. Dan saya memuliakan engkau. Qala lima, kenapa yang membuat kau heran? Kata Abrahah, qala ji'tu ila baitin. Saya datang kepada rumah Allah yaitu Ka'bah yang huwa dinuka, yang merupakan keyakinan agamamu, wa dinu abaika, dan agama bapak atau nenek moyangmu. Wa syarafukum, dan kemuliaan kalian, wa ismatukum, dan ismah atau yang kalian agungkan ya, sesuatu yang kalian muliakan, diahdimahu, dan saya datang untuk menghancurkan itu. Nah, falimatu kallimni fihi, kenapakah engkau tidak membicarakan kepadaku tentang Ka'bah, tentang rumah Allah? Kemudian wa tukallimuni fi mi'atai ba'ir, tetapi engkau malah ngomongin masalah unta, 200 unta ya. Qala ana rabbul ibil, ini kata yang masyhur ya, yang terkenal, yang dikutip para ulama ya. Qala ana rabbul ibil, saya adalah pemilik unta. Jadi rabbul di sini bukan diartikan Tuhan ya, tapi diartikan apa? Pemilik. Rabb itu kan artinya mudabbir ya, pemilik atau pengatur ya. Yang memiliki ya, mengatur, itu namanya Rabb. Kayak bahasa Arabnya ibu rumah tangga ya, Rabbatul Bait. Ya, ibu rumah tangga itu Rabbatul Bait, yaitu yang mengatur rumah tangga, itu namanya Rabbatul Bait. Kalau ini ana rabbul ibil, saya adalah pemilik unta. Wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Sedangkan Ka'bah, rumah Allah ini ada pemiliknya ya, ada pemiliknya yang akan menghalanginya, yang akan menghalangimu ya dari menghancurkan Ka'bah. Dia punya pemilik, yaitu siapa? Allah, yang akan menghancurkannya. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang Arab jahiliyah dulu juga beriman kepada Allah, cuma dalam tauhid apa? Rububiyah. Tetapi saya tidak bertauhid uluhiyah, tidak beribadah hanya kepada Allah. Tapi mereka meyakini Allah yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala-galanya. Tetapi sayangnya mereka berbuat syirik. Mereka hanya bertauhid dalam satu sisi, tauhid rububiyah. Kemudian wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka, dan Ka'bah punya pemilik, punya pengatur. Siapa itu? Allah, yang akan menghalangimu untuk menghancurkannya. Faqala, dengan sombongnya. Silahkan dilanjutkan. Faqala, siapa yang mau baca? Ada yang bawa kitab lagi? Wicak bawa kitab. Ya udah baca. Gak bisa. Sama Zubair. Coba baca, nggak apa-apa. Antum kasih ke dia. Yang faqala. Qala dulu. Qala al-musannif atau qala al-mu'allif? Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Faqala makana liyam ni'ahu minni. Qala fa anta wadaka fa umira fa amara bi ibilihi farodat alaiha summa kharaja
فأخبر قريشا الخبز وأمرهم ayatafarraqu أن يتفرقوا fi syi'abi في الساعات syi'ab في الساعات wa yataharrazu فيتهرج fi ru'usil في رؤوس jibal خوفا عليهم من معرة الجيش Baik, hasbuk. Sudah sampai sini? Sudah ya, sampai sini dulu. Faqala makana liyamna'ahu minni. Maka dengan sombongnya Abraham mengatakan apa? Enggak ada yang bisa menghalangiku. Enggak ada yang bisa menghalangiku darinya. Sombong dia. Qala fa anta wadaka. Kalau begitu kata Abdul Muthalib, Anda itu urusan Anda dengan Allah. Itu urusan Anda dengan Allah, bukan urusan saya. Fa umira bi ibilihi, maka diperintahkan untuk mengembalikan untanya. Farudat alaih, dikembalikanlah untanya 200 ekor tadi. Kemudian summa kharaja, kemudian keluar siapa namanya? Abdul Muthalib keluar setelah bertemu dengan Abraha, beliau keluar. Wa akhbara Quraisyan al-khabar, kemudian beliau mengabarkan kepada bangsa Quraisy tentang suatu kabar, ya, wa amarahum ayatafarraqu fi syi'ab. Beliau memerintahkan, ya, karena beliau kepala suku, ya, beliau kemudian mengumpulkan kaum Quraisy di Mekah, kemudian diperintahkan mereka untuk apa? Berkumpul berpencar. Yatafarraqu itu berpencar di Syi'ab. Syi'ab itu lorong-lorong celah-celah kecil di antara dua gunung, ya. Ada dua gunung, di tengahnya ini ada apa? Jalan kecil, ya, atau lorong-lorong antara dua gunung, itu namanya Syi'ab. Wa yataharrazu fi ru'usil jibal, dan agar kalian berlindung di puncak-puncak gunung atau di bukit-bukit atau di puncak gunung. Khaufan alaihi min ma'arratil jaish, karena takut, khawatir akan kekejaman. Ma'arrah itu kekejaman, ya, kekejaman jaish. Namanya jaish, tentaranya siapa? Abraha. Fafa'alu, kemudian mereka melakukan apa yang diperintahkan Abdul Muthalib. Diperintahkan Abdul Muthalib, mereka taat semua. Langsung lari ke gunung, sembunyi. Wa ata Abdul Muthalib al-baita. Kemudian Abdul Muthalib mendatangi Ka'bah dan memegangi pintu Ka'bah, ya, dan berdoa dan beliau membuat syair, ya. Syair itu kayak syair, ya, kayak membuat syair tentang doa beliau. Kata beliau, ya Rabba la arju lahum siwaka, ya, doanya kepada Allah, ya, di dekat Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah. Beliau berdoa dengan membuat syair yang beliau sampaikan. Ya Rabba la arju lahum siwaka, ya Allah, saya enggak berharap kepada selain Engkau, saya hanya berharap kepada Engkau, ya Allah. Ya Rabb famna minhum hamaka, ya Allah, maka lindungilah hamba-hambamu, berilah kepada kami perlindunganmu. In adul baita man adaka, jangan sampai jika mereka menyerang rumahmu, maka mereka adalah musuhmu. Famna'hum an yahrabu quraka, cegahlah mereka dari menghancurkan kotamu atau desamu. Qura itu yaitu kota, ya, yaitu kota Mekah maksudnya. Sungguh siapapun, ya, pasti akan melindungi barang-barangnya. Lahumma innal mar'a yamna'u rihalahu, sesungguhnya siapapun pasti akan menjaga barang-barangnya. Wa halalahu famna' halalaka, masyarakatmu juga maka lindungilah masyarakatmu atau hamba-hambamu. La yughallibuna wasalibahum, jangan sampai
kaum salib menang. Ya Allah, jangan sampai lah kaum salib, kaum Quraisy, kaum Kristen menang ya. Wa mahalahum ghadau mahalaka. Besok pagi tempat mereka adalah tempatmu. Jarrau jumu'a biladahum. Mereka kelahkan bala tentara bangsa mereka, wal fil, dan gajah, kai yasubbu iyalaka, agar menawan keluargamu. In kunta tarikahum wa ka'batuna fa amrun ma badalaka. Jika engkau biarkan mereka menghancurkan Ka'bah, maka itu urusan terserah engkau ya Allah. Nah, kemudian setelah beliau berdoa, beliau pasrah, intinya memasrahkan diri bahwa kalau sampai dihancurkan ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kata Abdul Muthalib dalam syairnya. Semata wajah fi ba'di tilkal wujuh ma'a qaumihi. Kemudian beliau keluar ya menuju arah yang dituju kaumnya, bersama kaumnya ke arah gunung ya. Wa asbaha abroha bil mughammas qad tahayya alidukhul. Di daerah Mughammas, di daerah lembah Mughammas, ternyata Abraha sudah menyiapkan tentaranya, telah mengerahkan tentaranya ya. Faqbala Nufail ilal fil. Kemudian beliau mengutus atau menugaskan Nufail untuk mengatur gajahnya, untuk membawa gajahnya ya. Fa akhadha bi idnihi faqala. Kemudian setelah dibawa gajahnya, dia berkata, Ubruk Mahmud. Nah, kemarin gajahnya namanya siapa? Gajahnya masih ingat? Gajahnya namanya Mahmud ya, Mahmud, bukan Marmut ya, Mahmud. Gajahnya namanya Mahmud. Fa innaka fi baladillahil haram. Sesungguhnya wahai gajah, engkau ada di tanah Allah yang haram. Yang haram itu maksudnya mulia, suci dari enggak boleh untuk berperang di situ. Enggak boleh ditumpahkan darah di situ. Enggak boleh diambil barang-barang yang di situ. Enggak boleh membunuh atau berburu hewan-hewan yang di situ. Kemudian fabarakal fil. Ya, kemudian ternyata gajahnya apa? Menderum. Kemudian faba'athuhu fa'aba. Kemudian ketika diarahkan ke Yaman, gajahnya tadi jalan. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah, gajahnya apa? Menderum ya. Kayak duduk gitu loh, kayak duduk. Jadi meletakkan kakinya sama tangannya di atas tanah, itu menderum ya. Menderum. Kayak unta bisa menderum juga ya. Gajah juga menderum.